Wabisanadil muttasil ilal imam Nawawi rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Al hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31 an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dari perawi terakhir beliau yang berpoyokan Abul Abbas. Siapa? Sahal. Sahal sahabi. Sa'ad As-Sa'idi. Nah, Sa'ad Sa'idi ini pun juga sahabat. Maka siapapun mereka yang dapat waktu dan kesempatan untuk bersahabat, maka biasa kita taradhi. Taradhi yaitu mengucapkan radhiyallahu wa anhu. Kalau ayahnya pun sahabat, kita berikan tasniyah dalam dhamir radhiyallahu anhuma. Tuh ya. Apakah khususiyah taradhi ini kepada sahabat saja? Tidak. Boleh kepada yang lain kalau memang kita lihat dari kesolahannya, ketinggian makomnya, ya, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki dalam bidang agama, maka pun juga dianjurkan kita taradhi, ucapkan radhiyallahu an kepada ulama, kepada orang-orang soleh pun boleh-boleh aja kita ucapkan radhiyallahu an ajmain. Maka beliau ini Sa'ad As-Sa'idi meninggal sebelum bergegas untuk ikut serta dalam perang Badar. Pada hari di situ terjadi perang Badar, Sa'ad Sa'idi meninggal. Nah itu dia. Tapi anaknya pun beliau juga sahabat itu. Maka disebut radhiyallahu anhuma. Maka al-mushkha lain disebut radhiyallahu anhuma. Dan Sahal ini waktu wafat meninggal Rasul usianya 15 tahun. Dan beliau meninggal di kota Madinah usia 88 tahun, termasuk sahabat yang terakhir meninggal di Madinah beliau. Akhir sahabat yang meninggal di kota Madinah. Jadi yang di kota Madinah meninggal terakhir adalah Sahal ini. Kalau beliau berkata, ya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka orang itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah aku ala amalin, atas suatu pekerjaan, idza amiltuhu, jikalau ku kerjakan itu pekerjaan, ahabbani Allah. Dengan pekerjaan itu Allah bakal cinta kepadaku. Bukan sekedar Allah saja, wa ahabbanin nasu, dan pun manusia mencintaiku. Artinya hasalalahum syafaqah alayya. Manusia itu mencintai, memperhatikan, membantuku. Nah itu dia. Tapi mau tidak mau memang cintanya manusia itu berkaitan pula dengan cinta kepada Allah. Arti kalau kita sudah dicintai Allah, maka otomatis manusia bakal cinta sama kita. Ya, maka itu anna mahabbatan nas li syakhsin tabi'atun li mahabbatillah. Fa idza ahabbahu alqa mahabbatahu fi qulubi khalqihi. Pun Allah berikan rasa cinta kepada hati-hati makhluknya. Sehingga dalam riwayat hadis yang selalu kita dengarkan, innallaha idza habba abdan da'a Jibril. Jikalau Allah cinta kepada si hamba, maka Allah seru Jibril. Ya, faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, ane cinta tuh si fulan, maka cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Jibril cintai dia. Tsumma yunadi fis sama'. Kemudian Jibril menyeru di langit dengan menyatakan innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Allah cinta kepada si fulan ini, kalian semua penghuni langit cintai dia. Siapa penghuni langit? Ya, malaikat, aulia, ambia, orang-orang soleh. Cinta itu semua.
Ya kan? Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penghuni langit mencintai dia, tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian diberikan rasa cinta itu dengan diturunkan di permukaan bumi, akhirnya penduduk bumi mencintai dia. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Izhad fi dunya. Oh, kalau ente mau dicintai Allah, kata Nabi, izhad fi dunya. Zuhudlah kamu di alam dunia. Artinya apapun yang berkaitan dunia nggak ada masuk ke sini. Cukup hanya ada di tangan mengalir begitu saja. Nggak ada sampai di sini, sampai pikirkan, sampai sumpek, sampai nggak mau hilang. Kalau di sini ya nggak bakal bisa zuhud. Jadi izhad. Kalau kamu zuhud di alam dunia, Allah bakal cinta. Kalau sudah Allah bakal cinta, pun manusia bakal cinta kepada kamu. Maka apa yang jadi? Yuhibbakallahu. Nah itu dia jawabnya. Yuhibbaka. Nanti itu belajar sorof tuh. Bukan yuhibbu, tapi yuhibba. Tuh jazmnya dengan yuhibba. Yuhibbakallah. Niscaya Allah bakal cinta kepada kamu. Nah itulah yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Gimana zuhudnya beliau sampai disebut ala ghayah minal i'rad anha ma'atamakunihi minat tawassu' fiha. Apa sih yang gak diberikan oleh Rasulullah? Apa sih yang bakal ditolak kalau Nabi ingin? Jangankan yang namanya Nabi berdoa, Hawa Nabi aja Allah cinta. Nanti kita akan bahas pada bulan bagaimana terjadinya tahwilul kiblah. Berubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitul. Kenapa? Karena nafsunya Nabi, hawanya Nabi ke Ka'bah. Sehingga Sayyidina Aisyah menyatakan, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Tidak aku melihat bagaimana keputusan Tuhanmu, melainkan Allah bersegera dalam keinginan kamu. Shallu ala Nabi. Nabi inginin apa? Bakal Allah berikan. Apalagi emas, perak, gunung bisa jadi emas buat Rasulullah. Ya kan? Nah, maka disebut ruya anu kana yalbasul muraqqa. Beliau memakai baju yang ditambel, wasuf, kain wol yang keras, wayakul khashinat to'a, makan yang keras-keras. Wajlis alal ardi bila ha'il, duduk di tanah tanpa adanya penghalang, nggak ada kasur, nggak ada hambal, di tanah doang. Wa yakul 'alaiha, makan di tanah tersebut. Yaqul innama ana akulu kama yakulul abdu, ana ini makan seperti makannya hamba. Wa adlis kama yajlisul abdu, dan ana duduk sebagaimana duduknya Itulah contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Sehingga membuat Sayyidina Umar nangis, sedih. Dakhal Ali Umar radhiyallahu ta'ala anhu muttaji' al-hasir. Nabi sedang beralaskan satu, bukan permadani, hambal, ya kan? Kayak kita hambal begini. Tuh. Qad atharat fi jambihi syarif. Sampai di lempengnya, di bagian sebelahnya itu ada bekas. Karena saking kasarnya itu. Ya, itu hambal saking tipis, saking kan langsung ke tanah. Nabi, ya kan? Lagi sedang beliau duduk, atau lagi berbaring, itu sampai berbekas itu. Berbekas. Muttaki ala wisada min jildin hashwal lif wa laysa alaihi illa izar. Beliau bersandarkan atas bantal yang dari kulit. Kulitnya ditutupi dengan kain-kain wol aja. Fabaka Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nangis Sayyidina Umar. Faqala lahu Rasulullah, ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat kau sedih wahai Umar? Qala dzakartu Kisra wa Kaisar. Ya Rasulullah, aku ingat Raja Romawi, aku ingat Raja Persia.
Aduillah, mereka itu musuh Allah. Fil khazi wal qazi, dalam sutra, dalam kemegahan, dalam emas dan perak, wal harir wadibaj. Ya kan? Permadaninya, hambalnya, ya kan? Tempat tidurnya, semuanya indah. Wa anta ya Rasulullah wa khiyaratuh, sedangkan engkau ya Rasulullah dan pilihan Allah. Ala hadza, seperti ini ya Rasulullah. Ya tuh. Sayyidina Umar sedih ngelihat Rasulullah begitu. Faqala, maka Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, afi syak anta ya bin al-Khattab, ente dalam keraguan wahai Umar bin Khattab. Amma tarda an takun lahumud dunya, tidakkah engkau ridha ya Umar untuk mereka dunia, walanal akhirah, untuk kita akhirat ya Umar. Biar kita di sini biasa-biasa, tapi nanti akan ada orientasi kita, tujuan kita akhir, yaitu akhirat. Di sana kita, bukan di sini. Lihat tuh, contoh baginda Nabi besar Muhammad. Qala bala. Sayyidina Umar menjawab, iya. Qala, maka Nabi mengatakan, fahuwa kadzalik, begitulah keadaan sunatullah, biarin musuh-musuh Allah dengan kenikmatan. Di alam dunia yang semua serba hampa, serba sirna. Ulaika ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya. Mereka lah yang dipercepat keenakan fasilitas mereka di dalam kehidupan mereka di alam buat mereka dunia ya. Bahkan disebut anna Jibril qala lahu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul laka atuhibbu an aj'al laka hadzal jibal zahaban. Sampai Allah menawarkan kepada Rasulullah jalanmu. Nah, sampai Allah menawarkan kepada Rasulullah melalui perantara Jibril. Apa dikatakan? Apakah engkau ingin gunung-gunung ini semua jadi emas? Kita lihat tuh gunung Salak gimana itu. Oh jadi emas. Oh kita tutupin langsung. Buat kita semua yang lihat gunung emas ini, apakah Jibril berkata kepada Nabi, pesan dari Allah, inginkah engkau ini gunung semuanya dijadikan emas dan untuk kamu? Ya. Fatakunu ma'ak haitsu ma kunta. Gunung itu selalu akan menggiring kamu di mana saja engkau berada. Kamu ngambil emas, gampang tinggal ambil aja. Di mana aja dia bakal ikutin kamu. Mau gak engkau ya Rasulullah? Fa'atraka sa'atan. Maka beliau menundukkan sesaat. Tsumma qala, kemudian beliau kata, ya Jibril, mali wali dunya. Apa manfaat diriku kepada dunia? Apa sih hubunganku kepada dunia? Ad-dunya daru man la darola. Dunia itu rumah yang tidak memiliki rumah sesungguhnya. Wa malu man la malalah. Dunia itu adalah harta yang tidak memiliki harta sesungguhnya. Wagat yajma'uha man aqlalah. Dan sungguh menghimpun dari dua itu harta dan apa? Rumah orang yang tidak memiliki akal untuk berlama-lama di alam dunia. Mikirin lama di alam dunia. Tuh dia. Faqala lahu Jibril, sabbatakallah bil qawli sabit. Allah, sabbatakallah. Semoga Allah pantapkan kamu terus begini sampai akhir hayat, nggak berubah. Tuh. Bahkan riwayat uridu, sampai ada riwayat lagi jawabannya. Uridu an aju ayoman fa asbira. Aku ingin pada satu hari dalam keadaan lapar, maka di situ aku rasakan kesabaran. Wa ashba ayyaman fa ashkura. Dan hari berikutnya aku merasa kenyang, maka disitulah aku bisa menampakkan kesyukuran pada Allah. Sabar dan syukur. Makanya Nabi paling cinta puasa Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Begitu. Sampai disebutkan keistimewaan zuhud ini apa yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah. Zuhud itu thalathu ahruf.
Nah, ini penting nih buat kalian. Salasa ahruf, 3 huruf. Zai, apa lagi? Ha, dal. Zainya itu tarku zinah. Tinggalkan segala kemegahan. Tinggalkan segala kesenangan. Yang haknya tarkul hawa. Meninggalkan hawa. Dan yang ketiganya tarkud dunia. Yang ketiganya adalah meninggalkan dunia. Jadi 3 tuh. Meninggalkan perhiasan, meninggalkan apa? Hawa, meninggalkan dunia. Artinya ini semua apa? Bahwa tidak ada di hati kita. Kalau kita cari dunia, dapat harta, kita bantu tuh majlis. Kita bantu tuh masjid, kita bantu itu pondok pesantren. Nah, itu bukan dari dunia, itu dari akhirat hakikatan itu. Maka segala apapun yang kita lakukan, semuanya bakal dicatat dalam lembaran kebaikan kita. Karena bukan kaitan di sini. Tuh, al-amwal bi aidina. Makanya para aulia banyak-banyak orang berharta. Kenapa? Al-amwal bi aidina. Harta itu di tangan-tangan kita, la bi gulubina, bukan di hati-hati kita. Ya. Panjang itu pembicaraan ya tentang masalah izhad fid dunya yuhibbakallah. Lalu wazhad fima indan nas. Zuhud juga pada apa yang ada di sisi manusia. Jangan kita jadi penjilat. Ngarepin manusia nggak bakal ada nikmatnya. Kalau kita ngarepin Allah, tenang hati kita, kaya kita. Tapi kalau ngarepin dunia, kalau ngarepin manusia, yang ada kita jadi budaknya. Sekali kita minta diterima, 2 kali bosen, 3 kali enek, 4 kali diusir. Jangankan orang lain, sama saudara kita begitu. Jadi jangan biasakan ngandalkan apapun manusia. Itu dia. Begitulah hendaknya kita memikirkan Allah berikan kenikmatan akal, kenikmatan jiwa, berpikir bagaimana untuk menghasilkan yang buat kita ini untuk mencukupi diri kita ibadah kepada Allah. Begitu. Jadi alhamdulillah apa aja dari kelebihan yang kita punya. Apakah dari ngajarnya, apakah lagi kerjaannya, apalagi jadi bisnisnya. Usahakan apapun. Jangan terlalu ngandel manusia, biar kita kepada Allah. Nah. Itu dia ya. Nah. Tadi ada itu syairnya. Nah, ini dia. Sampai disebut ya. An-nasu ikhwanuka ma lam takun tatma'u fima indahu min hutami. Manusia itu saudara-saudaramu selama kamu tidak serakah, selama kamu tidak berorientasi di dalam mencari harta-harta mereka. Kalau tujuan kamu ke harta-harta mereka, jadi apa? Manusia itu saudara kita selama nggak ada nih jiwa kita ngarepin harta mereka. Fa in ta'arradta li amwalihim, kalau memang engkau ingin datangkan kepada mereka dengan harta-hartanya, kunta aduan lahum. Engkau nanti bakal jadi musuh mereka. Wassalam. Oh, udah selesai. Jadi selama engkau tidak memperhatikan harta mereka, jadi teman. Tapi kalau udah mulai ngarepin, minjem. Bukan jadi teman lagi, bukan jadi saudara lagi, jadi musuh. Ya, sampai Imam Hasan Basri, Masya Allah, siapa yang nggak kenal Imam Hasan Basri? Dari keilmuannya, dari kewilayahannya, dari pengaruhnya, mantu Abu Hurairah. Sempat dikatakan, qala li a'rabi li ahli Basra, man sayyidukum? Siapa pemimpin kalian? Al-Hasan. Pemimpin kami Hasan Basri. Qala bima sadakum.
Dengan apa gerangan yang membuat dia memimpin kalian? Qalu, mereka menjawab, ihtajan nasu ila ilmihi. Manusia butuh kepada ilmu beliau. Wastaghna huwa an dunyahum. Dan dia tidak butuh kepada dunia mereka. Wah, hebat begitu. Makanya bikin pisang, jual pisang. Ya, kita tidak butuh kepada dunia mereka, tapi dia tidak butuh kepada dunia kami, tapi kami butuh kepada ilmu dia. Disitulah kita katakan dia itu sayyid. Ya. Faqala ma ahsana hadza, maka dijawab itulah sangat baiknya, itu sangat bagusnya. Ya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikut. Al-haditsus tsani wa tsalasun. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna. Bisirril Fatihah.